saya prihatin karena kemarin tuh saya menangani satu kasus yang cukup parah. Saya kemarin pergi ke satu tempat di daerah gunung, kecamatan Jati Banteng, pokok daerah gunung. Nanti cari sendiri lah. Ada satu daerah seperti itu, dia meminta saya untuk datang ke rumahnya. Pada hari-hari yang sebelumnya dia sudah pernah datang ke saya berobat begitu. Keluhannya apa? Dia itu sering tidak bisa tidur kalau malam, terus sering kayaknya bingung, ini kayak mau keluar, kayak kemana, sering sakit kepalanya, pokoknya banyak yang sakit. Dan bahkan istrinya, dia sering pergi ke rumah sakit mungkin seminggu atau 2 minggu sekali, pasti pergi ke rumah sakit, sering sakit pokoknya. Keluarganya itu banyak yang sering sakit, terutama dari suami itu juga sering sakit. Awalnya istrinya, kemudian berpindah kepada suaminya. Udah datang ke sini, ke rumah saya malam-malam, waktu itu jam berapa ya, jam 10 kalau udah salah, 10 malam. Udah saya tangani. Di situ ada 16 yang masuk ke dalam tubuhnya. Ada 16 jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian saya keluarkan. Yang keluar ternyata tidak semuanya, karena waktu itu saya kecapean, banyak aktivitas. Jadi saya tangani sekedarnya saja. Yang keluar kira-kira 12 kalau tidak salah, 12. Kemudian jarak beberapa hari lagi datang lagi ke rumah saya karena masih merasakan ada hal yang tidak enak, tidak nyaman di dalam tubuhnya. Saya tangani lagi, keluar 3, berarti tinggal 1. Nah tinggal 1 itu hanya saya datang ke rumahnya, ini kok tidak selesai ini. Hanya saya datang ke rumahnya. Pada saat saya datang ke rumahnya, udah saya ruqyah, saya suruh minum air dan sebagainya. Kemudian saya deteksi rumahnya, di rumahnya ini ada apanya. Ternyata pada saat orang yang punya rumah ini saya arahkan untuk melihat apa yang ada di rumahnya, dengan dia memejamkan mata, ini ada ilmunya khusus seperti ini, tidak bisa diajarkan kepada sembarang orang. Jadi intinya dia, saya suruh pejamkan mata, kemudian melihat seisi rumahnya itu ada apa saja. Ternyata dia rumahnya itu ada semacam longlongan gitu, apa ya longlongan itu, tahu longlongan? Ya, lorong gitu. Jadi ini nyambung sama dapurnya, cuma ini sering dipakai jalan gitu, karena ada pintu tengah di mana dia jalan dari situ sering. Ternyata dia nunjuk di situ, nunjuk di longlongan di situ tanah, bukan keramik, nunjuk di situ. Setelah itu kemudian saya tanya, pada saat dia masih pejamkan mata itu, saya tanya, ada apa di situ? Ada bungkusan kain kafan. Ada bungkusan kain kafan. Nyata apa gaib? Nyata. Karena memang kadang-kadang pendaman seperti itu kadang-kadang ada yang gaib. Jadi walaupun digali ya tetap tidak kelihatan, tidak nampak. Ternyata nyata. Sudah, saya semakin penasaran. Terus kemudian orang yang punya rumah ini, laki-laki ini, suami kepala rumah tangga ini, sudah saya suruh pejamkan mata. Kemudian saya datangi itu, titik itu. Kemudian saya suruh gali keluarganya. Yang gali tidak boleh orang yang bersangkutan, karena dia masih ada ini setruman energi. Dari situ harus yang lain. Digali kira-kira ukuran segini. Kemudian kelihatan putih. Ternyata benar ada kain kafan panjang begitu, di model kayak mayit, kayak jenazah gitu. Ada 3 tali, ujung sini dan tengah, sama persis kayak orang mati itu di induk. Saya semakin penasaran. Ini soalnya saya pertama kali menemukan ini. Biasanya rata-rata pendaman gaib itu. Ini pertama kali benar-benar nyata ini. Ini kita harus percaya bahwa sihir itu ada. Sihir itu ada. Rasulullah juga pernah terkena sihir. Rasulullah
Dan orang terkena sihir itu ini tidak menjatuhkan kemuliaan seseorang. Oh, berarti saya banyak dosanya ya? Rasulullah. Oh, saya kok sudah rajin baca Quran kok tetap kena sihir. Kamu cuma baca Quran. Rasulullah dituruni Al-Quran. Itu loh. Rasulullah dituruni Al-Quran. Akhirnya saya buka itu, talinya itu 3, dikasih tali rafia itu 3. Kemudian saya buka, isinya macam-macam. Bukan isinya emas, kalau seandainya isinya emas enak itu. Isinya itu pisau yang sudah berkarat, sudah potong itu. Apa memang karena kelamaan atau bagaimana? Karena ini setelah saya deteksi itu sekitar 7 tahun sudah ada di situ. Mungkin karena potong atau memang karena memang asli dipotong, enggak tahu. Pisau, kemudian ada potongan besi, kemudian ada tulang-tulang, terus ada paku, terus kemudian ada tanah kuburan. Ini kok begitu sangat ini ya? Kalau istilah orang Madura itu mengak ya, mengak. Paham mengak? Kok bisa sampai seperti itu? Akhirnya orang tersebut saya tangani. Ternyata masih ada satu itu tadi. Kemudian dia ngomong yang satu itu. Ini sudah berapa lama ada di sini? Sudah 7 tahun. Sering buat sakit ya dengan keluarga yang di sini? Iya. Kenapa? Tujuannya apa? Iri. Penyakit iri ini sangat akut. Tidak hanya menjangkit kepada orang biasa saja. Orang yang sekelas orang yang berilmu, misalnya ustadz, kiai, bisa terkena penyakit hasad itu. Bisa terkena penyakit iri, bisa. Loh, ini kenapa? Ternyata orang ini usahanya sangat lancar sekali. Punya banyak karyawan, rumahnya bagus, tapi dia istiqomah sholat jamaah, istiqomah adzan, ini istiqomah. Jadi mungkin itu salah satu manfaat dari istiqomahnya dia, mungkin dia dapat petunjuk seperti itu. Dan ada yang lebih mencengangkan lagi, membuat saya terheran-heran. Jadi di Longlongan itu kan ada pendaman itu ya. Itu bersebelahan dengan sebuah ruangan yang di situ dipasang fotonya ulama. Waktu itu dipasang fotonya kayak As'ad Situbondo. Karena pernah ada anak-anak mahasiswa KKN yang KKN di tempat itu dan ingin di situ, kemudian sebelum pulang ngasih foto itu dan dipasang di kamar yang ditempati itu. Ada foto kayak As'ad 4 itu kecil-kecil itu. Nah, beliau ini yang punya rumah ini setiap hari pasti melihat ada cahaya keluar dari foto itu. Ada cahaya keluar dari foto itu yang bersebelahan dengan Longlongan itu. Setiap hari itu. Dia sampai penasaran, ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya apa? Saya juga masih belum bisa menjawab waktu itu. Kemudian ada pengakuan dari yang masuk ke dalam tubuhnya itu cahaya dari mana? Itu sebenarnya cahaya berperang dengan energi negatif yang ada di sebelahnya itu. Pendaman-pendaman itu. Jadi perang terus tiap hari itu. Seandainya tidak ada foto itu, mungkin lebih parah lagi itu yang punya rumah itu. Ini pentingnya dalam rumah itu kita pasang foto ulama. Foto saja itu sudah begitu sangat berpengaruh, apalagi bagaimana orang yang di dalam hatinya cinta kepada ulama. Apalagi bukan cuma sekedar cinta, tapi sering berkumpul dengan ulama. Apalagi kita cintanya kepada pemimpin para ulama, siapa Rasulullah, akan lebih hebat lagi. Jadi itu cahaya tetap ada terus tiap hari. Dan sangat jelas itu. Pagi, siang, sore, malam sangat jelas itu. Dan dilihat bukan di alam mimpi tapi alam sadar. Setelah pendaman itu saya musnahkan, saya bacakan bacaan-bacaan tertentu, kemudian saya bakar. Setelah itu saya suruh lihat ruangan yang ada fotonya kayak As'ad itu, sudah tidak ada, hilang cahayanya. Tidak ada cahayanya itu, hilang. Ini semua apa judulnya? Hasad, iri. Karena iri ini penyakit yang begitu sangat berbahaya.
Dan biasanya orang yang iri ini adalah orang yang terdekat, baik dari keluarga maupun dari tetangga maupun dari kerabat. Pokoknya yang sering bersinggungan dengan dia, orang yang dekat. Kalau orang jauh, ya yang dilihat apa, kan tidak ada. Kan tidak ada. Misalnya ya, ada ustadz yang lagi viral di YouTube itu, terkenal itu. Kemungkinan ya ustadz yang punya penyakit hati di sekitar sini, kemungkinan tidak bakal, oh itu santet aja biar mati itu. Kemungkinan tidak. Kemungkinan karena jauh, tidak dilihat. Tapi kalau yang di area sini, sekitar sini, bisa jadi. Bisa jadi. Karena memang saya pernah merasakan sendiri. Saya pernah mendeteksi rumah saya. Di depan pagar itu ada banyak kiriman-kiriman. Di depan pagar saya itu, tapi tidak bisa masuk. Depan pagar saya banyak kiriman-kiriman. Setelah saya lacak, setelah saya deteksi, ternyata dari orang yang berilmu. Ya, alasannya kecemburuan sosial. Lagi-lagi saya katakan bahwa kita ini semuanya niatnya dakwah. Dalam ilmu tidak ada istilah persaingan. Mestinya kita harus banyak bersyukur. Semakin banyak orang yang menyebarkan ilmu, berarti semakin terkurangi beban kita untuk menyampaikan dakwah Rasulullah. Seandainya harus kepada kita semuanya, betapa beban berat dakwah ini kita pikul, begitu sangat berat beban kita itu untuk menyampaikan amanat dan dakwah Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Ini begitu sangat berat. Ini asat begitu sangat berbahaya sekali.